wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dinamakan Mas Terry dari kelas 71. Hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh faktor abiotik terhadap tumbuhan tanaman kacang hijau. Tujuan percobaan untuk mengetahui perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat yang berbeda dengan diberikan perlakuan yang berbeda setiap pot dari pot A sampai F. Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan: 1. Kacang hijau, 2. kapas, 3. 6 buah pot plastik, 4. air, 5. cuka, 6. garam, 7. pupuk urea, 8. label dan spidol. Aktivitas kegiatan: pot A, kapas kering dan disimpan di tempat terang. Pot B, kapas basah dan disimpan di tempat terang. Pot C, kapas basah dan disimpan di tempat gelap. Pot D, kapas basah dan cuka, disimpan di tempat terang. Pot E, kapas basah dan larutan garam 20% disimpan di tempat terang. Pot F, kapas basah dan pupuk urea disimpan di tempat terang. Langkah-langkah percobaan: siapkan kacang hijau, lalu cuci kacang hijau hingga bersih. Lalu siapkan 6 pot plastik. Lalu masukkan kapas dan kacang hijau ke dalam 6 pot plastik. Lalu letakkan di tempat yang sudah ditentukan. Lalu tunggu hingga kacang hijau tumbuh. Pada hari pertama, pot A tidak ada pertumbuhan sama sekali. Pada hari kedua, pot B sudah mulai tumbuh kecambah. Pada hari pertama, pot A tidak ada pertumbuhan sama sekali. Pot B hanya tumbuh kecambah. Pot C sudah tumbuh 0,1 cm. Pot D tidak ada pertumbuhan. Pot E tidak ada pertumbuhan. Pot F tidak ada pertumbuhan. Pada hari kedua, pot A masih tidak ada pertumbuhan. Pot B mulai tumbuh 0,2 cm. Pot C mulai tinggi 0,3 cm. Pot D tidak tumbuh 0 cm. Pot E sudah mulai tumbuh kecambah. Pot F tidak tumbuh. Pada hari ketiga, pot A masih belum tumbuh. Pot B mulai tumbuh tinggi 8,2 cm. Pot C 9 cm. Pot D 0 cm. Pot E 0,1 cm. Pot F 0 cm. Hari keempat, pot A masih belum tumbuh. Pot B tumbuh menjadi 9,1 cm. Pot C 10,2 cm. Pot D 0 cm. Pot E 2,3 cm. Pot F 0 cm. Hari kelima, pot A 0 cm. Pot B 10,1 cm. Pot C 13 cm. Pot D 0 cm. Pot E 4,6 cm. Pot F 0 cm. Hari ke-6, pot A masih belum tumbuh. Pot B sudah 12 cm. Pot C 16,7 cm. Pot D 0 cm. Pot E 5,2 cm. Pot F 0 cm. Hari ke-7, pot A 0 cm. Pot B 14,8 cm. Pot C 19,9 cm. Pot D 0 cm. Pot E 6,4 cm. Pot F 0 cm. Hari ke-8, pot A 0 cm. Pot B 17,1 cm. Pot C 23 cm. Pot D 0 cm. Pot E 7,1 cm. Pot F 0 cm. Hari ke-9, pot A masih 0 cm. Pot B 19,1 cm. Pot C 26,1 cm. Pot D 0 cm. Pot E 8,3 cm. Pot F 0 cm. Hari ke-10 atau hari terakhir, pot A 0 cm. Pot B 21 cm. Pot C 27,7 cm. Pot D 0 cm. Pot E 9 cm. Pot F 0 cm. Hasil percobaan terhadap 6 pot yang berbeda. Pot A, biji kacang yang diletakkan pada kapas kering dan disimpan di tempat kering tidak terjadi perubahan dari hari ke-1 sampai hari ke-10. Pot B, biji kacang yang diletakkan pada kapas basah dan di tempat terang mengalami perubahan, akan tetapi daunnya tak segar dan batangnya kurus. Pot
Pot C, biji kacang yang diletakkan pada kapas basah dan di tempat terang dan di tempat gelap mengalami pertumbuhan yang cepat, memiliki daun yang segar dan batang yang gendut. Pot D, biji kacang yang diletakkan pada kapas basah dan cuka 25% di tempat terang tidak mengalami perubahan dari hari ke 1 sampai 10. Pot E, biji kacang yang diletakkan pada kapas basah dan larutan garam 20% di tempat terang mengalami perubahan, namun hanya tumbuh pendek dan tidak segar. Pot F, biji kacang yang diletakkan pada kapas basah dan pupuk urea di tempat terang tak mengalami pertumbuhan dan membusuk. Hipotesis, pengamatan, penelitian, dan kesimpulan. Variabel bebas dari percobaan ini. Biji kacang hijau, kapas kering atau basah, cuka 25%, larutan garam 20%, pupuk urea. Variabel perikatnya adalah pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Kesimpulannya adalah 1. Lingkungan abiotik seperti kelembapan nutrisi dan pot 1 mampu mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. 2. Biji kacang hijau tidak bisa tumbuh tanpa bantuan air. 3. Biji kacang hijau lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap. 4. Tingkat kesamaan media tanam juga berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. 5. Faktor suplemen tumbuhan seperti pupuk tidak menjamin adanya perkembangan biji kacang hijau. 6. Tumbuhan yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh dibanding di tempat yang terang. Terima kasih, sekian dari saya. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tiar sebagai pembimbing saya dan pembantu segala penelitiannya. Saya berterima kasih kepada Bu Tiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.